semua bahagia, bersuka cita, Ramadan ceria bersama STI Ma'arif Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat keluarga besar SDI Ma'arif Garum, muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh berkah. Siapapun yang mau menjalankan puasa, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa sebelum hari ini. Shaimin, shaimat yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar SDI Ma'arif Garum. Hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan permintaan panitia, yaitu tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, menjaga kedamaian dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang muda maupun yang tua, dan juga para pelajar. Karena dengan negara yang utuh dan damai, kita semua bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan leluasa. Kita bisa belajar dengan tenang, kita bisa beribadah dengan damai, orang tua kita bisa bekerja dengan lancar, para pelajar bisa berjuang menggapai cita-cita tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran. Coba kita lihat bagaimana beratnya kehidupan saudara-saudara kita yang berada di negara konflik dan peperangan. Hidupnya tidak damai. Setiap hari ada orang yang kehilangan nyawa secara sia-sia. Banyak peluru nyasar, banyak bom yang menghantam, korban berjatuhan baik orang tua maupun anak-anak. Banyak anak kecil yang meninggal karena terkena serpian bom yang meledak. Keadaan itu tergambar jelas dalam kehidupan saudara kita di Timur Tengah yang negaranya terjadi konflik seperti di negara Suriah, Yaman, Irak, Afghanistan, Iran, dan masih banyak lagi. Kalau kita bertanya kepada anak-anak di Indonesia tentang cita-citanya apa ketika sudah besar nanti, pasti anak-anak kita akan menjawab kepengen jadi dokter, kepengen jadi pilot, kepengen jadi guru, kepengen jadi kiai, kepengen jadi pengusaha, dan banyak lagi cita-cita yang mulia lainnya. Tetapi kalau kita bertanya kepada anak-anak di negara konflik tentang cita-citanya apa, dia akan menjawab cita-citanya adalah mati syahid. Karena apa? Karena mereka tidak yakin bisa hidup sampai besar, apalagi sampai tua. Mengingat bisa saja sewaktu-waktu ada bom nyasar yang menghantam rumah tempat tinggalnya. Melihat gambaran di atas, kita menjadi sadar jika menjaga keutuhan NKRI merupakan sebuah keharusan.
Jangan sampai negara kita menjadi negara yang berkonflik antar saudara seperti negara-negara yang saya ceritakan tadi. Lalu bagaimana cara menjaga kedamaian dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Ada banyak sekali, di antaranya adalah satu, tidak menyebar berita hoaks. Sebagaimana yang kita alami saat ini adalah era teknologi. Semua orang bahkan anak-anak sudah memegang smartphone, HP Android. Berita bisa keluar masuk dengan bebas ke smartphone kita. Dari banyaknya berita yang masuk, banyak pula berita palsu atau hoaks yang berlalu lalang. Berita hoaks adalah sumber perpecahan bangsa ini. Sebagai pelajar yang cerdas, kalian harus bisa memilih mana informasi yang betul-betul bermanfaat dan sesuai dengan fakta. Jangan sampai ikut menyebarluaskan, apalagi membuat berita palsu yang nanti akan membuat orang lain tersebut emosi dan menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Apalagi sekarang adalah bulan Ramadan, di mana menyebarkan berita palsu bisa membuat puasa kita tidak ada gunanya. Soimin, soimat yang saya hormati. Dua menjadi pelajar yang berprestasi. Salah satu kewajibanmu dalam menjadi seorang siswa di sekolah adalah dengan belajar dengan giat dan menjadi sosok yang berprestasi di bidang akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler. Dengan berprestasi di bidang yang kamu tekuni, sebenarnya kamu sudah ikut berpartisipasi dalam menjaga kedamaian dan keutuhan NKRI. Karena salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan dan berpartisipasi menjaga NKRI adalah dengan memberikan ide dan inovasi dalam pembangunan bangsa Indonesia dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur. Saudara kaum muslimin yang saya hormati, soimin soimat, yang ketiga menjaga persatuan dan persatuan. Menjaga persatuan berarti kita harus berbuat baik kepada semua orang, baik keluarga maupun orang lain, baik yang berbeda suku, agama, dan budaya dengan kita, menghindari fitnah dan menghindari mengadu domba, supaya nantinya terjalin hubungan yang baik tanpa adanya keretakan dalam bermasyarakat. Empat, saling menghormati dan toleransi terhadap agama lain. Untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, mari kita sama-sama menjaga sikap toleransi antar sesama umat beragama. Karena pada dasarnya negara kita adalah plural atau banyak agama, maka kita tidak boleh merusak keharmonisan tersebut. Tidak perlu mencaci atau mencela agama lain, tidak menjelek-jelekan kepercayaan orang lain. Karena dengan adanya perbedaan sebenarnya sudah terjadi saling melengkapi sehingga akan tercipta keindahan dan keselarasan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Yang kelima adalah menghindari nafsa. Yang namanya narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya harus dihindari oleh kaum milenial, wabil khusus para pelajar. Supaya kalian bisa sukses di masa depan. Zat ini hanya menjadikan kalian generasi penerus bangsa yang bodoh, rusak, dan tidak bisa berprestasi. Ingat, kehancuran suatu negara dapat berawal dari kebiasaan penerus bangsanya yang sudah kecanduan obat-obatan terlarang. Hadirin yang saya hormati, sebelum kata penutup, saya berterima kasih kepada
khususnya Lembaga Pendidikan SDI Ma'arif Garum yang telah mempercayai saya untuk menyampaikan materi pentingnya menjaga NKRI. Penutup terakhir, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya yang harus kita pertahankan sebagai warga negara Indonesia. Banyak kegiatan yang harus kita lakukan, semua profesi, guru, murid, wajib berperan dalam menjaga stabilitas negara kita sesuai dengan kapasitas masing-masing, termasuk pelajar sekolah, mahasiswa di kampus, dan para orang tua. Akhirnya semoga materi yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat wabil khusus kepada para pelajar, khususnya siswa-siswi SDI Ma'arif NU Garum, umumnya para soimin, soimat, muslimin, muslimat, semua yang hari ini menjalankan ibadah puasa dan kepada bangsa Indonesia. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama